warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita kehadirannya kita bisa berkumpul di siang hari ini sehingga kita dapat membahas tentang rencana tindak lanjut RTL yang telah dibuat di komunitas belajar Sangkong. Selanjutnya, marilah kita berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba memaparkan RTL yang akan saya buat, yaitu saya beri tema atau judul yaitu menjaga kebugaran dengan bermain. Ya. Ya, jadi latar belakang RTL yang saya buat itu karena di zaman sekarang ini anak-anak udah mulai banyak bermain gadget ya, berupa HP, apakah itu iPod atau iPhone bahkan. Jadi anak-anak dalam bermain kebugaran jasmani ataupun fisiknya itu berkurang. Sehingga saya mencoba menerapkan dalam di SD Cangkong ini saya berurutan dulu di kelas 4, yaitu di mana di kelas 4 ini saya menerapkan dalam komunitas belajar ini di mana para guru dan siswa berperan aktif dalam kegiatan sekolah lapangan. Kebetulan lapangannya ada, jadi kita bisa bermain permainan tradisional. Jadi nanti pas kelas 6 kelas 4 saya coba bermain permainan tradisional, tapi tergantung mereka memilih tentang permainan tradisional apa ya. Selanjutnya tujuannya yaitu visinya dari program ini yaitu memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Program ini dirancang untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan siswa melalui kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Itu tujuan utamanya yang pertama melestarikan budaya lokal, di mana anak-anak peserta didik kelas 4 coba diajarkan tentang permainan tradisional, jadi sehingga mengenal lagi, memahami dan bermain permainan tradisional. Yang kedua, mengurangi penggunaan gadget, di mana jika mereka sudah merasa menyenangkan dalam permainan tradisional, diharapkan bisa mengalihkan perhatiannya dari bermain gadget ke permainan yang melibatkan fisik. Selanjutnya meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi. Yang keempat, mendorong keterlibatan aktif siswa itu sendiri. Nah, capaian langkah hasilnya yaitu yang pertama, capaian siswa mampu mengenal dan memahami setidaknya tiga permainan tradisional. Selanjutnya, pengurangan penggunaan gadget di luar jam sekolah, terus meningkatnya interaksi sosial dan kerjasama antar siswa. Maka siswa menunjukkan sikap yang sportif dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, mengadakan diskusi dengan siswa, dia pengen pilih permainan tradisional apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, mengadakan survei kepada orang tua, di mana siswa ini di rumahnya ini bagaimana penggunaan gadgetnya. Nah, selanjutnya yaitu memfasilitasi permainan kelompok yang dibutuhkan oleh siswa. Terus siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Terus hasil yang diharapkannya yaitu 80% siswa dapat menjelaskan dan memainkan permainan tradisional yang dipilih. Terus penurunan penggunaan gadget sebesar 20% berdasarkan laporan orang tua, peningkatan dan dalam kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa, terus mengadakan diskusi tentang nilai-nilai. Selanjutnya yaitu tentang struktur program mitra. Nah, program ini saya rencanakan di awal semester 2 dan dilaksanakan setiap Senin selama 1 JP dari jam 7.30 sampai jam 8:05 dan melibatkan siswa kelas 4 SD. Dan program ini dilaksanakan di lapangan sekolah setiap minggu. Siswa akan bermain permainan tradisional yang dipilih melalui diskusi. Terus mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK sebagai fasilitator utama yang mengarahkan kegiatan, guru kelas sebagai pendukung pelaksanaan program dan membantu dalam pengawasan siswa, orang tua dilibatkan dalam memberikan dukungan moral kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, sekolah kita ada yang pertama aset manusia, yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah serta orang tua. Aset fisiknya apa aja nih? Ada lapangan sekolah dan fasilitas sekolah.
Aset sosialnya yaitu hubungan baik antara guru, siswa, dan orang tua, serta dukungan dari komite. Terus aset finansialnya dari mana? Dana BOS. Terus aset agama atau budayanya yaitu keberadaan permainan tradisional yang masih dikenal oleh sebagian besar orang. Rencana evaluasinya yaitu sebagai informasi, yaitu siswa menggunakan survei dan refleksi tertulis untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman mereka dalam program. Guru PJOK yaitu wawancara untuk mengevaluasi efektivitas program. Orang tua survei untuk menilai perubahan penggunaan gadget dan partisipasi anak dalam kegiatan. Komite sekolah yaitu feedback untuk perbaikan dan keberlanjutan program. Alat pengumpulan datanya yaitu survei, digunakan untuk siswa dan orang tua. Wawancara dilakukan dengan guru PJOK dan refleksi tertulis. Selanjutnya yaitu tantangan solusi. Nah, tantangan yang pertama yaitu potensi kurangnya minat siswa terhadap permainan tradisional dan resistensi dari orang tua yang lebih memilih kegiatan berbasis teknologi. Nah, solusinya apa nih? Yaitu yang pertama, melibatkan siswa dalam proses pemilihan permainan sehingga mereka merasa memilih program ini. Terus yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang manfaat permainan tradisional untuk kesehatan fisik dan perkembangan sosial anak. Nah, terus tantangan selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dan komitmen dari para guru untuk terus mendampingi kegiatan ini setiap minggu. Solusinya apa? Yaitu yang pertama, melakukan rotasi tugas guru sebagai fasilitator dan melibatkan guru. Terus yang kedua, memanfaatkan komunitas belajar. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan ada saran dan timbal balik agar dapat melancarkan program ini dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang. Nah, semangat siang ya. Oke, baik Bapak, hari ini rencananya akan mensosialisasikan tentang rencana tindak lanjut yang sudah Bapak buat bersama komunitas belajar sekolah untuk diterapkan di kelas 4 ya. Nanti Bapak jelaskan tentang program yang telah Bapak buat. Program yang Bapak buat, Bapak kasih judul atau tema yaitu menjaga kebugaran dengan bermain. Jadi nanti kalian akan menjaga kebugaran jasmani kalian dengan cara bermain, yaitu bermain dengan permainan tradisional ya. Karena Bapak lihat di sekolah kita ya, tentunya di SD Cengkong 1 itu sekarang udah zaman HP. Di sini siapa yang punya HP? Masuk. Yang punya HP, oh, hampir semua ya punya HP. Sering dimainin nggak? Ya pasti sering. Nah, yang main HP doang ada? Nah, banyak ya. Jadi Bapak berusaha di sini memperkenalkan permainan tradisional agar kalian sedikit demi sedikit mengurangi bermain HP ya. Nanti agar kenapa Pak? Saya disuruh bermain tradisional kan lebih enak HP mah duduk aja di rumah, tinggal duduk main HP, gak kepanasan, ada AC. Oke, emang enak kalian di rumah ya, ada AC, ada kipas, gak perlu panas-panasan, gak perlu berkeringat. Tapi sisi buruknya bermain HP selain mata kalian yang semakin kalau kelamaan main HP akan bisa minus, bisa selimer, bisa plus juga, kebugaran jasmani kalian menurun. Dimana kalian bisa melihat kebugaran jasmani? Nih, kalau kalian bermain misalkan lagi olahraga, kalian kan mainnya main bola, main voli. Kalian ketika main bola baru 5 menit udah kelelahan, udah capek, udah pengen minum. Itu tandanya kebugaran jasmani kalian jelek. Kenapa Pak kok jelek? Soalnya kalian jarang gerak, soalnya cuma main HP doang. Nah, itu jeleknya main HP. Jadi Bapak akan mensosialisasikan dan membuat program agar kebugaran jasmani kalian bisa meningkat ya, bisa bagus. Jadi kalau main bola, main voli, kalian mau main setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak mungkin kelelahan ya.
ya nggak kelelahan. Meskipun kelelahan juga nggak capek-capek banget. Kalian bisa recovery, tahu recovery? Istirahat sebentar tapi langsung sehat lagi, bugar lagi, nggak pegel-pegel, nggak capek, nggak malas gerak. Kalau yang kebugaran jasmaninya jadi kan misalkan habis olahraga nih, habis lari apa main bola, besoknya malas sekolah soalnya badannya pegel-pegel, capek ya, kehausan. Nah, itu yang kebugaran jasmaninya. Nah, Bapak mencoba mengurangi kalian bermain HP ya. Selanjutnya, nah tujuannya itu Bapak di visinya di program ini yaitu memfasilitasi kalian agar dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada kalian ya, dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah satu. Nah, tujuan utamanya yang pertama melestarikan budaya lokal. Melestarikan budaya lokal itu kalian nanti mengenal terus memahami berbagai permainan tradisional. Jadi nggak cuma satu aja, nanti kalian mengenal banyak permainan tradisional yang bisa kalian mainkan pas pulang ke rumah. Kan bentengan bisa kalian mainkan di rumah. Terus lompat tali juga termasuk permainan tradisional ya, itu karena bermain menyenangkan. Selanjutnya mengurangi penggunaan gadget ya, Bapak berusaha mengurangi dampak negatif dari bermain gadget. Memang masih ada dampak positif dari bermain gadget selain kalian bisa jadi paham IT atau informasi teknologi, kalian juga bisa mencari informasi di HP itu, tapi jangan kelamaan ya. Jadi maksud Bapak itu bukan maksud kalian tidak boleh pegang HP, bukan, tapi mengurangi. Boleh pegang HP tapi secukupnya, jangan berlebihan. Jangan sampai kalian baru kelas 6, baru kelas 5 tapi mata udah minus. Tahu mata minus? Ya, kalian lihat tulisan segede ini tapi nggak kelihatan. Ya, nih misalkan di belakang kalian kebaca di depan, matanya sipit-sipit kayak gini. Nah, itu tuh udah mulai pertanda mata kalian minus. Dimana mata kalian minus itu nantinya pandangan kalian akan terhambat ya, mata kalian susah, kalian nantinya akan ketergantungan sama kacamata. Kalian kalau lepas kacamata kalian nggak bisa lihat ya. Nanti kalau mata minus itu jeleknya di situ ya, kalian harus tetap pakai kacamata agar kalian bisa melihat dengan jelas ya. Nah, terus selanjutnya meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi. Jadi nanti pas praktek permainan tradisional, kalian akan berinteraksi sesama teman, akan ngobrol. Tahu interaksi kan? Interaksi itu ngobrol sesama teman, saling ngasih saran. Misalkan pas lagi bentengan ya atau gala asing, kalian tuh sama teman, kamu jaganya di situ, jangan di situ. Nah, itu tuh termasuk interaksi. Jadi kalian mau ngobrol itu namanya interaksi. Jadi kalau main HP kan kalian fokusnya ke HP doang, ya, nggak ngobrol sesama teman. Itu namanya interaksi ya. Terus selanjutnya mendorong keterlibatan aktif siswa, ya, nanti menguatkan suara pilihan dan nanti kalian pilih nih pengen olahraga permainan tradisional apa, ya, yang kalian tahu apa aja permainan tradisional. Bentengan. Ya, bola sedot, goyang. Ada lagi yang lain? Apa? Ya, lompat tali. Terus ada lagi? Lempar sendal ya, termasuk juga yang sendalnya di etepin terus kalian lemparin. Ya, itu juga permainan tradisional. Banyak jenisnya permainan tradisional ini. Bahkan di tiap daerah itu permainan tradisionalnya sama, tapi namanya beda. Contohnya gobak sodor ya. Di sini kebanyakan namanya gobak sodor, tapi di daerah Bapak namanya galasi ya. Terus bentengan, di daerah sini banyaknya bentengan. Terus ada juga yang memanggilnya benteng ya. Terus ada lagi yang lain. Jadi permainannya sama tapi namanya berbeda ya. Selanjutnya, nah ini capaian langkah yang hasil ya. Nanti kalian Bapak usahakan untuk pengurangan penggunaan gadget ya. Nah, nanti program ini dilaksanakan
Senin. Habis upacara 1 jam pelajaran sekitar 35 menitan, diawali nanti di semester kedua ya. Nah, yang Bapak pilih itu kelas 4 dulu. Bapak pengen lihat nih program ini apakah berjalan lancar apa enggak di kelas 4. Kalau di kelas 4 bagus responnya, nanti Bapak tingkatkan di kelas-kelas yang lain ya. Nah, kapasitas yang dimiliki sekolah yaitu peserta didik yaitu kalian, terus guru Bapak sendiri sama guru kelas kalian itu Bu Hemi ya. Terus selanjutnya kepala sekolah, komite dan juga orang tua kita. Aset apa nih yang punya di sekolah kita? Yang pertama kita punya lapangan lumayan ya, meskipun tidak terlalu luas tapi masih bisa bergerak untuk permainan tradisional. Selanjutnya ada fasilitas sekolah, ya, ada alat-alat atau sarana untuk pembelajaran sekolah. Terus aset-asetnya apa nih? Hubungan baik antara guru, siswa dan orang tua, serta dukungan dari komunitas sekolah ya. Finansialnya dari dana bos. Aset agamanya atau budaya apa nih? Keberadaan permainan nasional yang masih dikenal sama orang tua ya. Selanjutnya, nah rencana evaluasinya apa? Yang pertama sumber informasinya, Bapak ngadain survei, terus wawancara, juga refleksi tulis nanti buat kalian ya. Terus tantangannya apa nih? Yang pertama tantangan kurang minatnya kalian, jadi itu sebuah tantangan. Terus juga resistensi dari orang tua kalian ya. Selanjutnya solusinya gimana? Yaitu melibatkan siswa dalam proses pemilihan permainan. Jadi nanti kalian Bapak tanya pengen main permainan tradisional ya. Terus yang selanjutnya tantangan keterbatasan waktu dan juga komitmen guru ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak paparkan tentang materi atau sosialisasi program yang Bapak buat.